hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan menerangkan tentang surat Al-Ma'un, atau sering kita sebut surat apa Bu artinya? Yang barang-barang berguna, gitu kan? Kemudian kalau yang sebetulnya Al-Ma'un itu adalah orang-orang yang memberi bantuan. Artinya apa Bu? Kalau orang memberi bantuan itu kan sesuatu yang berharga ya, yang bernilai, yang berguna buat yang membantu tersebut gitu. Maka di ujung kalimatnya kan wayamnaunal ma'un, siapa orang pendusta agama itu? Yaitu orang yang suka mencegah orang lain untuk memberi. Nah, di sini disebutnya barang-barang berharga kan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya pagi hari ini Ibu masih semangat? Mas ada kepikiran untuk belum beli ini, beli itu, mau belanja ini, belanja itu? Enggak ada usaha. Ada mungkin cuma waktunya ya. Karena enggak ada waktu kali kita. Nanti ya. Atau pulang dari sini gitu ya. Udah siapin masak. Saya mau belanja untuk kepentingan ini gitu. Atau nanti setelah libur Bu. Kan kita tanggal 15 ke atas liburnya. Siangnya apa paginya itu buat itu diatur waktunya ya Bu supaya sukses mendapatkan Ramadan ya. Malamnya dipakai untuk ibadah lebih banyak, khususnya beriktikaf ya. Siangnya juga lebih banyak. Jadi jangan terlalu lama keliling-keliling mallnya gitu. Yang penting-penting aja udah dilihat udah. Nanti aku capek nanti malam buat sholat malam, buat baca Quran. Pulang dari sini saya harus baca Quran lagi, harus sholat, harus ini, harus itu. Nah itu, jadi ibu harus lebih bijaksana sekarang mengatur waktu. Jangan diatur oleh dunia ya. Nah kalau ingin sukses di Ramadan ini, jangan diatur oleh waktu. Kita yang harus mengaturnya. Oleh karena itu Ibu, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Alhamdulillah, oleh karena itu mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, lihatlah olehmu, atau siapakah alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Di sini para ahli tafsir mengatakan ad-din itu bisa dikatakan agama. Ad-din ya Bu ya, siapa orang yang mendustakan agama? Dan bisa dikatakan ad-din ini hari kiamat. Kalau ad-din ini kan terdiri dari iman, Islam, ihsan. Ketika Islam, apa yang berkaitan dengan orang yang mendustakan agama, dia berjanji bahwa dirinya akan beriman kepada Allah.
Dia berjanji bahwa dia akan bersyahadat, sholat, puasa, zakat, infak dan sebagainya. Tetapi ketika prakteknya dalam kehidupannya ternyata dia tidak di sini, dia tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, tidak berinfak, tidak berzakat, sholatnya juga lalai. Padahal ketika dia berdin, artinya ketika dia mengaku Islam, dia berjanji kepada Allah bahwa dia akan sholat, bahwa dia akan berinfak, bahwa dia akan menolong orang dan sebagainya. Ternyata dia berdusta. Maka di sini sebutkan orang yang mendustakan agamanya. Yang 3 pilar tadi didustakan sama dia. Tidak berakhlak seperti akhlaknya adin, agama. Berakhlaknya, prakteknya. Kemudian kenapa disebut mendustakan hari kiamat? Karena orang-orang yang sholatnya lalai, orang-orang yang sulit bakhil untuk berinfak, menunjukkan orang itu mendustakan adanya hari. Padahal kehidupan yang paling mengerikan gitu ya Bu ya, kehidupan yang paling inti, hakikat kehidupan itu bukan sekarang Bu, nanti. Tapi nanti itu yang menentukan saat ini di dunia. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beramal soleh, sholatnya juga lalai, asal-asalan, tidak khusyuk, itu menandakan dia mendustakan hari kiamat. Justru kita beramal soleh ya Bu, mau sholat khusyuk, mau dekat sama Allah, sayang dengan manusia, buat amalnya dibawa ke akhirat, kan begitu ya? Secara logika pikiran, kan kita beramal ini buat ke akhirat. Itu juga kata Allah di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Berbuat sesuatu amal soleh, ibadah dan lain-lain, itu tuh untuk kehidupan di akhirat nanti. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat itu lebih utama. Kalau azabnya lebih menyakitkan gitu. Kalau kita nggak berbuat amal soleh, akan lebih rugi gitu Bu. Artinya kalau di secara hukum timbal balik gitu ya. Tapi kalau dalam sesuatu yang menyenangkan akan lebih membahagiakan ketika kita menanam amal di dunia, karena akan dibawa ke sana gitu. Maka orang-orang yang tidak mau hal-hal di bawah ini berarti dia orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat. Jadi orang bakhil itu, orang yang lalai sholatnya, orang yang menghardik anak yatim di bawah ini, itulah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Itulah orang-orang yang mengusir, yang tidak mau membantu, yang menghinakan, atau yang membentak anak yatim. Jadi kalau kata para ulama, maksudnya di sini adalah orang yang membentak, membenci, menghinakan, menyepelekan karena keyatimannya. Gitu Bu. Kalau ada anak yatim tuh kita bawaannya sebel aja sama dia. Apalagi kalau ibunya cantik. Udah gitu suami kita larak lirik. Punten ya. Udah harusnya si anaknya jangan dibenci sama kita. Itu kalau lihat anaknya dibentak, dicaci, dihina, disakiti lah apalah. Nah ini salah satunya Bu. Kalaupun ibunya emang enggak, ya biasa aja, ya enggak ganjen, enggak apa gitu. Ketika seseorang tidak memperhatikan, kadang-kadang emang Bu Vila itu kalau anak yatim itu suka nakal ya Bu ya. Kenapa? Kasihan kali ya buat kita. Karena pagi-pagi setan itu Bu, kata Rasulullah, membawa di tangan kirinya membawa pasir, di tangan kanannya membawa madu.
Pasir untuk apa? Setiap pagi setan bertugas melempar pasir tersebut ke muka orang-orang anak yatim. Supaya apa? Supaya orang sebel ngelihatnya. Kan biasanya anak yatim namanya juga nggak punya bapak, nggak ada yang nyari duit ya bu ya, ibunya keluar nyari kerjaan, nggak ada yang rawat, pagi-pagi masih rebekan. Iya nggak terurus, badannya hitam, kumel, kecil. Bajunya juga mungkin nggak terurus dengan baik. Artinya begitu. Itu setan tiap pagi melemparin pasir ke muka anak yatim. Bikin sebel aja pokoknya. Nakal dikit bikin sebelnya luar biasa kita. Biasanya nakal gitu. Yang sebelah kanan setan membawa madu. Setan dioleskan madu tersebut kepada orang-orang yang kolbunya kotor, seneng buat gibahin orang. Enak kalau gibahin, bener gak bu? Ngalir gitu. Kenapa? Diolesin madu sama si syaitan. Jadi kalau yang menandakan kolbunya masih lemah, imannya masih lemah, itu olesan-olesan itu memperindah, mempercantik ketika kita ngomongin orang. Tapi kalau kolbunya yang mengatur, jiwanya yang mengatur, walaupun diolesin, kalau kita mau ngomong kayaknya berat gitu. Ya itu berarti sudah yang mengatur adalah jiwanya dia, kolbunya dia. Masih ada perasaan nggak enak, aduh dosa ya, aduh. Nah, tapi kalau sudah ininya ketutup, ya udah itu olesannya, oh nikmat banget, nggak terasa bu. Kenapa? Berarti setan yang menguasai diri kita. Nah ini kan kita berbicara anak yatim ya bu ya. Nah kalau yang dinamakan oleh para ulama adalah mendustakan agama, yaitu orang-orang yang suka membentak lewat rumah kita, main sama anak kita, dibentak-bentak, dimarah-marahin, jangan bertemu sama dia, segala macam. Atau kita mungkin menyakiti dia ibu. Kadang-kadang ya kita kalau lagi ada santunan gitu, jangan suka terlalu berlebihan bu buat kepentingan diri kita. Santunan anak yatim, suruh berdiri lama, suruh baca ini, baca itu, suruh apalagi gitu, doain kami ya, ini. Jadi sebetulnya dia manggil anak yatim itu tidak sepenuhnya ikhlas buat kebaikan dirinya. Harusnya dipermudah anak yatim itu, dipakai hati gitu bu, kalau mau nyantuni anak yatim. Kalau sampai menyakiti dia, lemes, pulang-pulang habis dari situ padahal cuma dikasih nasi kotak doang gitu. Itu menyakiti, itu sama dengan orang yang mendustakan agama. Doanya setengah jam, baca yasin tahlilnya setengah jam, sambutannya 1 jam, bla 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 bla, setengah hari di rumah. Itu menyakiti secara psikis. Kalau secara fisik mungkin kita pernah cubit, mungkin kita jewer, mungkin kita mukul ya bu ya. Mungkin anak kita bawa makanan dia nggak dikasih. Jadi ajarkan anak kita kalau bawa makanan, di sebelah kan ada anak yatim, kamu kan bergaul dengan dia, kasih dia, bagi dia, sayangi dia. Seperti itu. Nah kalau kita sebaliknya, ini namanya orang yang mendustakan mendustakan agama atau hari kiamat. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak terdorong, boro-boro kepikiran gitu bu. Ini terdorong itu seperti itu, memberi makan fakir miskin. Ketika ada orang ngajak pun kita berat gitu. Sebetulnya nggak mau ngasih, nggak mau, pengen mikirinnya buat diri sendiri aja. Padahal ada orang-orang yang membutuhkan. Nah ini orang-orang yang mendustakan agama. Kata para ulama, maksudnya mendustakan di sini adalah tingkah akhlaknya, perilakunya. Tingkah akhlaknya, perilakunya, yaitu dia mendustakan agama walaupun dia kita mengaku Islam. Tapi apa yang terjadi ketika ada orang-orang yang
sangat membutuhkan. Udah jelas-jelas kan orang yang membutuhkan itu Bu, ada 2 kriteria ya. Ada yang suka meminta, ada yang menjaga kehormatannya. Walisa ilir mahrum, ada orang dengan meminta-minta itu dia menjaga kehormatannya. Jadi dia nggak meminta, padahal dia butuh. Kita tuh harus ngerti Bu, harus belajar psikologis orang gitu. Ini orang nggak punya nih, tapi kok ketika dia kekurangan makanan, ketika dia kayaknya butuh buat bayaran anaknya, buat bayar kontrakannya, sebetulnya dia butuh nih, tapi kok nggak pernah gitu ngeluh atau minta ke kita. Kita harus peka, harus simpatik. Setelah bukan simpatik doang, simpatik itu artinya langkah pertama ingin menolong, harus empatik. Yang selanjutnya yaitu ada sesuatu yang kita bisa berikan untuk mereka gitu. Maka di sini kita latih. Kita di sini dibiasakan ya Bu ya. Ada saudara kita, orang tuanya, anaknya mungkin kena musibah atau suaminya, atau ada yang meninggal, atau ada yang sakit. Semuanya kita respon. Kenapa? Bagian dari bukan mendustakan agama. Seperti itu. Ya. Kemudian di antara, kalau kata para ulama begini Bu, dalam mensikapi anak yatim ya. Kalau kita menggertaknya untuk mendidik, mengancamnya untuk mendidik, mau seperti kita udah berusaha pegang sapu nih. Awas ya kalau kamu untuk mendidik itu boleh. Tapi kalau kita menggertak, menghina, memukul dan sebagainya karena keyatimannya, bukan untuk mendidik, karena kesel aja gitu. Nah itu nggak boleh. Ini yang mendustakan agama. Tapi kalau dia suruh sholat, contohnya, awas ya kalau kamu nggak sholat. Nah ibunya pegang sapu. Ibunya menghadapi anaknya ini, kondisi anaknya ini sebagai apa? Kalau nggak ada bapaknya. Anaknya ini kondisi statusnya sebagai apa Bu? Selain anak, status anaknya ini sebagai apa? Bapaknya udah meninggal, suaminya. Anak yatim Bu. Kalau dia kesal dengan keyatimannya, kesel, susah nyari duit, kesel ini, anaknya bentar-bentar dipukul, anaknya bentar-bentar dimarahi, digertak dan sebagainya. Berarti si ibunya ini pendusta agama. Tapi sebaliknya, kalau dia menggertak, kalau dia ya mau jewer gitu ya, mau awas ya gitu. Kalau kamu nggak sholat, kalau kamu nggak sekolah, kalau kamu nggak disiplin mandi dan sebagainya, pokoknya diarahkan untuk dididik, itu berarti bukan golongan pendusta agama. Kalau untuk mendidik. Kemudian kata Allah, bukan termasuk kemuliaan kalau menyayangi. Nih, ada orang menyayangi anak yatim, Bu. Tapi bukan termasuk orang yang menyayangi, Bu. Kalau, dengan catatannya Bu ya diingat, kalau si anak yatim ini ternyata kaya raya. Si anak yatim ini punya warisan banyak. Sama yang apa namanya? Yang menjaganya disayang, dimanja. Pokoknya apa aja. Apa tujuannya? Bukan untuk menyayangi anak yatimnya itu sebetulnya, tapi tujuannya karena hartanya. Seperti ibunya tuh sayang sama dia. Ini hartanya kan banyak nih. Jangankan orang lain Bu, kalau seandainya kita sebagai ibu sendiri, ini kan harta bapaknya banyak, warisan anaknya berarti banyak, dia juga dapat. Tapi kalau dia ada niat buruk, ini banyak banget nih hartanya, dia pakai buat poya-poya, dia sayang itu anaknya. Poya-poya dipakai untuk hal-hal yang tidak menurut syar'i ya, yang menurut yang diridhai oleh Allah, maka dia bukan termasuk orang yang menyayangi anak yatim.
Malah dia ada ceritanya, Bu. Ada, Bu, ceritanya. Jadi begini, ada seorang anak punya harta banyak. Kemudian si ibunya nikah lagi. Harta anaknya ini bentar dimintain. Disayang anaknya, dimintain. Pas ketika anaknya dewasa, hartanya tinggal sedikit. Si ibunya ini berarti bukan sungguh-sungguh menyayangi anak yatim, tapi dia pendusta sebetulnya. Hati-hati, apalagi kalau bukan ibunya yang ngurus dia. Uaknya, bibinya, omnya, pamannya kan suka begitu itu. Hati-hati, harta anak yatim itu kalau kemakan sama kita, dia seakan-akan memakan api neraka. Di sini yang saya ingin lebih kupas itu yaitu tentang orang-orang yang memuliakan anak yatim, Bu. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi ba'asani bil haqq la yu'adzibullah yaumal qiyamah." Demi dengan aku diutus, ya, kata Rasulullah, dia bersumpah dengan dirinya, tidak akan diazab di hari kiamat marrahimahul yatim, orang yang menyayangi anak yatim, wa ana lahul kalam warrahim. Jadi kata Rasulullah, ketika di hari kiamat orang itu tidak akan diazab, Bu, kalau kita menyayangi anak yatim. Kalau kita memperhatikan kelemahan-kelemahan anak yatim itu. Kalau kita memberi makan mereka. Kalau kita memperhatikan pendidikan mereka. Saya melihat, kita ya, Bu, ya. Kebetulan di majlis taklim kita ini, kita nyari anak yatim nggak ada ya, Bu, ya. Tapi kita kalau melakukan santunan kita ambil dari luar. Dulu ada, Bu, Ibu Binti Solihatun namanya. Beliau di sini, kita pun eksis terus bantu beliau, ya. Tapi karena dia sudah nggak ada, kita sulit menghubungi beliau. Tapi kalau lagi ada santunan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kita tetap memanggil beliau. Tapi kalau untuk intens setiap bulan enggak, ya. Karena udah enggak ada juga gitu. Dulu kita pun pernah mau membantu Bu Rini, ya. Sempat sekian bulan, tapi setelah itu beliau pindah, mungkin sudah nikah lagi dan sebagainya. Jadi kalau ada, pasti akan kita utamakan itu dulu gitu. Di sini ada nggak, Bu? Kita sudah mendata gitu, emang belum ada gitu, nggak ada ya? Ada. Iya, maksudnya yang ngaji. Nggak ada. Yang ngaji dulu, Bu. Nanti yang nggak ngaji biasanya kalau ada acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi pasti kita panggil, ya. Sekian orang gitu. Dari harta yang Ibu kumpulkan. Sekian 100, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 200. Itu bagian kita memperhatikan, menyayangi mereka. Untuk apa? Ketika kata Nabi kita berusaha dengan kolektif ini membantu mereka, maka insya Allah mudah-mudahan jadi penghindar kita dari api neraka. Apalagi yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa sih itu yatim, Bu? Ada yang tahu nggak? Man mata abuhu wadunal bulug. Man mata abuhu wadunal bulug. Orang yang meninggal bapaknya dan usianya di bawah akil balik. Usianya di bawah akil balik. Kalau perempuan mungkin 12 tahun, ya, Bu. Di bawahnya 11, 10, 9 gitu. Kalau laki-laki di bawah 15, ya, 14, SMP lah, ya. Nah itu. Tapi kalau udah balik berarti udah, kalau laki-laki SMA, ya. Kita biasanya kalau mengumpulkan anak yatim itu anak TK,
di bawah TK PAUD ya, kemudian anak TK, anak SD, anak SMP. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan begini. Tapi ini tidak dipakai karena nanti takut disalahgunakan. Tapi masuknya ke doif. Apa namanya? Duafa bukan doif. Doif itu berarti lemah dalam hal yang lainnya. Duafa. Jadi kalau ada anak di atas balik, tapi dalam kondisi tidak mampu, dia mau sekolah kesulitan karena emang ibunya yang cari rezeki bukan bapaknya ya. Buat makan pun susah. Kata sebagian ulama, tapi itu nggak banyak, mengatakan itu juga termasuk yatim. Jadi kalaupun dia SMA masih yatim, kalaupun dia kuliah masih yatim, kalaupun dia sudah ini nanti gini, saya yatim dengan Bu Alis contohnya. Kenapa? Saya udah nggak ada bapaknya. Kan suka diplesetin begitu ya Bu ya. Ini maksudnya nanti masuknya jangan ke yatim kata para ulama, tapi du'afa. Kalau sudah balik yang yatim itu di bawahnya. Nah itu. Yang yatim itu bisa dikatakan anaknya sendiri, si ibu nih. Si ibu, kita ibunya, bapaknya meninggal, suaminya meninggal gitu. Nah, berarti kita merawat anak yatim Bu, atau mamangnya yang merawat dia, atau omnya yang merawat dia, semua, atau orang lain. Nah itu artinya merawat anak yatim yang tidak ada bapaknya, ayahnya gitu. Itu sabda Nabi begini Bu. Nabi itu sangat mengapresiasi orang-orang yang mau merawat, menyayangi, memperhatikan anak yatim. Yang tadi apa Bu tadi? Kalau kita membantu anak yatim karena kelemahannya ya Bu ya, memperhatikan mereka, maka orang itu akan terhindar dari azab api neraka. Ada yang terkenal banget Bu. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta orang-orang yang memperhatikan, yang menyayangi, yang memberikan makan dan sebagainya kepada anak yatim, nanti di surga seperti hatain, uhtain istilahnya, saudara ya, seperti ini katanya, bergandengan. Nah, bergandengan di surga. Berarti saya besok nih pulang dari sini kasih 10.000 biar gandengan sama Rasulullah. Enggak begitu Bu, jangan disalah artiin. 10.000 pengen gandeng sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nih ceritanya Bu ya. Ana wamra'atun, aku beserta seorang perempuan. Ini yang diceritakan perempuan dulu ya Bu, nanti secara umum. Sab'aul khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku ini beserta seorang perempuan. Sab'aul khaddaini itu yang pipinya tidak terawat. Kusam Bu. Tidak pakai alas bedak sampai 3 inci gitu. Tidak alisnya di apa tuh Bu? Dilukis. Tidak listriknya tebal kayak seperti apa gitu Bu. Hidungnya dibikin kelihatan mancung dan sebagainya. Aku tuh akan berserta seorang perempuan yang tidak terawat pipinya. Nanti kita akan tahu kenapa dia nggak terawat. Pengen tahu nggak Bu? Kahata ini dia itu akan seperti ini nih di hari kiamat. Ini yang udah pernah punya anak yatim, kemudian dia berusaha merawat anaknya. Mungkin sekarang akan nangis ya. Aku merawat anak suamiku dengan penuh kasih sayang sampai nggak mikirin buat nyari pasangan yang lain. Kita lihat imra'atun amat, seorang perempuan yang suaminya zaujaha meninggal. Zatu mansibin, dia punya kedudukan. Wajamalin, dan dia masih cantik Bu. Apa yang dia lakukan? Habasat nafsaha ala yatamaha,
hatta banu au matu. Dia jaga dirinya untuk tidak menarik lawan jenis orang lain buat dirinya gitu Bu. Kenapa? Karena dia harus merawat anak-anaknya, anak yatim itu. Sehingga anaknya itu nanti sampai menikah atau meninggal, baru dia kepikiran buat nyari pasangan. Sebelum anaknya ini dewasa, sebelum anaknya ini lepas dari penjagaan dia, tidak ada kepikiran sedikit pun. Kalau kata para ulama begini, biasanya kalau seorang istri masih muda ditinggal suaminya, dia itu seneng kerjaannya bersolek untuk apa? Ada niat itu Bu, supaya memikat orang lain. Ada kumbang yang datang untuk menghampiri dia. Si anu tuh ya kok nggak pernah dandan ya? Ibu kalau orang ingin dipikat dandan nggak? Dandan. Ini kata Nabi loh Bu. Kelihatan nanti kalau baru 4 bulan ditinggal suaminya, udah menor banget. Kelihatan itu, berarti pengen menikah lah cari. Padahal kata Nabi di sini dikatakan dia punya kedudukan Bu, punya jabatan, dia punya harta banyak. Itu kalau punya gitu gampang Bu nyari pasangan. Orang kan nggak usah susah-susah. Nah, tapi dia kenapa menahan diri dari itu? Takut Bu, anak saya nanti nggak terawat. Anak saya takut nanti, kalau masih kecil ya, udah nggak terawat, nanti kena KDRT lah gitu ya. Bapaknya iya kalau baik ya. Tapi kalau dia sudah dewasa kan dia sudah menentukan pilihannya, mau kemana, mau tinggal di kosan, mau kuliah di mana, apa gitu. Atau dia sudah menikah, sudah tidak ada tanggungan lagi dia, baru dia menentukan pilihan. Nah ini kata Nabi, orang yang seperti ini akan kahataini fil jannah. Ibu berbahagialah yang ibu sampai sekarang bertahan karena niatnya untuk membesarkan anak, sampai nggak ada kepikiran buat mencari pasangan. Niatnya tapi itu Bu. Mungkin ada di sini ya banyak yang tidak kepikiran ke sana gitu ya. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah tentang keutamaan memuliakan dan mengasuh anak yatim. Man ala salasatan minal aitam, barang siapa yang memelihara 3 anak yatim, kana kamang qoma laila wa shama nahara. Ada orang yang merawat 3 anak yatim Bu. Apa kata Rasulullah? Seakan-akan dia sholat semalaman full, terus-terusan sholat. Wasama naharoh, tiap hari dia puasa, itu pahalanya Bu. Wa ghada aurahu sahiron saifahu fi sabilillah. Wa kuntu ana wa huwa fil jannah ahwaini kama uhtaini. Jadi kalau ada orang yang merawat anak yatim ini mau ibunya kayak Bu, mau pamannya, mau uanya, mau siapa aja orang lain gitu, ngangkat anak yatim jadi anaknya, kemudian dikasih makan setiap bulannya berapa, dibiayain sekolah setiap bulannya berapa, maka dia seakan-akan ibadah malam sepenuhnya setiap hari, dan seakan-akan dia puasa setiap hari. Bismillah, saya nggak ada yatim di rumah, saya nggak nemu juga gitu, dan ada yang mau saya ambil juga orangnya nggak mau gitu, tapi saya support dia tiap bulan, dikasih setiap bulan kita support dia. Itu sama Bu, semampu kita, semaksimal Bu, bukan semampu 10.000, 20, enggak, semaksimal. Kalau mampu maksimalnya 300.000 ya 300.000 gitu, enggak asal-asalan. Apa kata Nabi? Dia juga akan pertama seperti ibadah malam terus-terusan, kemudian puasa siang terus-terusan, dan dia di surga nanti akan seperti ini. Mungkin yang seperti ini tuh diberikan kebanyakan akan disematkan oleh Rasulullah
kepada ibunya. Ya, yang banyak kan ibunya yang rawat ya Bu ya. Jadi kalau ibunya banting tulang nyari penghidupan buat hidupin, ngasih makan anaknya, nyekolahin anaknya, ngasih pakaian anaknya, yang pertama dia ibu yang akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus nanti. Kenapa? Enggak. Piatu itu kan bahasa kita sebetulnya Bu. Nah, jadi kalau bahasa Arab bukan piatu yang ditinggal. Enggak, bukan. Bukan. Kalau yang ditinggal ini yang ditinggal bapak. Man mata abuhu wadunal apa? Tadi bulu. Yang ditinggal bapaknya ketika ditinggal usianya di bawah akil balik. Ini. Jadi kalau ada seorang ibu merawat anak-anaknya masih kecil seperti itu, ditinggal oleh suaminya, maka ini yang akan mendapatkan keutamaan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan seorang bapak tadi yang meninggal, tapi kalau seorang bapak yang nggak bertanggung jawab pergi terus meninggalkan anak misalnya 3, seorang ibu harus banting tulang untuk hidupin anaknya, sekolahnya. Itu gimana? Apa pahalanya sama? Kedudukannya tidak sama dengan anak yatim, tapi seorang ibu ini mendapat kemuliaan yang luar biasa besarnya, Bu. Kenapa? Karena dia memberikan makan kepada anak suaminya, bukan yatim. Seperti ditinggal oleh suaminya, ditinggal pergi atau suaminya nggak tanggung jawab. Itu luar biasa Bu pahalanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya yang nggak bertanggung jawab. Atau mungkin cerai. Harus walaupun cerai, seorang suami masih tetap punya tanggungan membiayain anaknya. Tapi kadang-kadang suka terlantar ya Bu ya. Walaupun ngasih, ngasal dia. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan pasangan baru dan anak-anaknya. Betul nggak Bu? Ini orang yang tidak adil ini. Kalau seandainya dia melakukan itu, dia tidak akan meneguk telaga Kausar yang sudah kita bahas kemarin. Dia kenapa? Karena dia zolim, dia tidak adil. Lebih memperhatikan ke sana, padahal ini juga tanggung jawab dia. Dan bagaimana kedudukan seorang istri, seorang ibu yang mendidik, yang merawat, yang memberikan kehidupannya, nafkahnya buat anak-anak yang seharusnya tanggung jawab bapaknya, itu dapat kemuliaan khusus dari Allah. Jangan begini Bu, nih ibu-ibu punten ya, yang sudah berpisah dengan suaminya, kemudian dia banting tulang, ya Allah, ini bapaknya kurang ajar banget, dicaci maki, anaknya dibentak-bentak, kamu nih ya udah diurusin sama nenek nggak tahu diri, sana pergi sama bapak, suka digituin ya, lagi kesel ya Bu. Mentalnya kena ya, kena mentalnya. Seandainya jangan sampai begitu, ikhlas kita karena Allah. Kenapa? Barang siapa yang melakukan kebaikan satu sebesar jaroh pun gitu ya Bu ya, maka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Pokoknya Bu, udah jangan hitung-hitungan lagi kita hidup Bu. Punten yang sudah tidak bersuami ya. Seandainya suaminya nikah lagi, dia seneng-seneng di sana, gak usah dipikirin, itu urusannya Allah sama dia. Yang penting urusan kita happy sama anak kita. Kita selalu dibersamai Allah dengan kesabaran yang kita miliki. Tetap cari nafkah, cari rizki. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah, Bu. Yakinlah dengan keadilan Allah dan rizkinya Allah. Kalau kita sudah punya namanya nurul yakin dalam hati, Allah hadirkan dia punya cahaya, Allah sematkan dengan sifat Allah Ar-Razzaq, maka dia dikasih satu pahala namanya Nurul Razzaq. Nah, orang yang biasanya dapat gelar Nurul Razzaq itu hidupnya sudah tidak, bukan kekurangan Bu, sudah tidak merasa khawatir dengan dunia. Ya.
Karena yakin. Orang yakin itu nggak khawatir, Bu. Walaupun salah. Contoh, saya yakin bawa mobil nih, Bu ya, mau ke daerah anu, belum pernah, yakin saya lewat sini. Terus sama suami kata sama mama, yakinnya suka gede katanya. Oh iya, saya bilang gini, dak ya ribuka ilama ya ribuk, dalam hal apapun ambil sesuatu yang tidak meragukan, buang yang meragukan. Kalau kita terbiasa dengan itu, Bu, ini padahal salah, kita nggak tahu kan di ujungnya salah apa enggak. Yakin aja, yakin dengan bernyanyi kan bawa kendaraannya, lah kok salah, nah ketahuan salah, ya udah kita cari lagi, Bu. Berarti bukan yang ini, yang tadi itu berarti. Coba Bu, enak nggak perasaannya? Kalau yakin, kalau enggak ragu. Tapi kalau orang ragu, walaupun benar, tersiksa, Bu. Bener apa enggak, bener apa enggak? Ragu nih ya, padahal benar itu jalannya, tapi dia ragu. Bayangin Bu kalau ragu. Sepanjang jalan dia ini Bimbang kan? Itu sepanjang jalan. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Aduh, nanti kalau salah balik lagi. Aduh, nanti nggak dapat ini, nggak dapat itu. Apalagi kalau kondangan ya. Aduh, nanti itu mana lapar lagi. Wah, udah di sini tuh salah aja pikirannya. Pas nyampe ke sana, bener tapi tersiksa nggak Bu sepanjang jalan? Tersiksa, udah capek duluan. Udah capek duluan, bener kata Nabi. Saya praktekin itu, Bu. Emang kita dipasangkan ya, Bu ya, suami istri itu, yang satu yakin, yang satu suka was-was. Itu sebetulnya harus diambil jalan tengah. Supaya yang terlalu yakin ini, terlalu pede, jangan kelebihan. Yang agak takut-takutan, was-was, jangan terlalu diikuti was-was takut-takutnya ini. Ikutin ya. Yang agak pedenya juga ambil jalan tengah. Insya Allah lancar, aman. Betul nggak, Bu? Ini mah pengalaman hidup saya. Saya kalau di jalan tuh, Bu, yang mau bener, yakinnya kemana ya Allah? Nah, kalau orang sudah punya lintasan kolbu yang bersih, itu nggak salah, Bu, insya Allah. Jadi dia pakai gini, ya Allah, aku mohon sama Engkau di mana jalan nih yang ini, atau pilihan apa gitu. Nanti ada ilham datang. Kalau kolbunya bersih, karena tidak ada penghalang. Tapi kalau kolbunya kotor, minimal kita pakai hadis itu dulu deh. Ambil sesuatu yang tidak meragukan, buang sesuatu yang meragukan. Walaupun salah dalam perjalanannya, minimal kita tenang. Nanti kita cari lagi solusi yang lain. Tapi kalau kolbunya sudah bersih, Bu, sesuatu kebenaran yang tertinggi itu datangnya dari Allah. Itu dari kolbu yang terdalam. Namanya jiwa yang sudah ruhul kudus, yang sudah bersih, suci. Itu ilham-ilham yang datang, petunjuk-petunjuk yang datang itu pasti benar. Karena itu datangnya dari Allah. Saya punya guru ya. Jadi kalau udah mohon, gitu. Tapi dia nggak membuat fitnah. Oh, kesini salah sih, enggak. Coba kamu lekenin yang sebelah sini. Nah, kita nggak yakin nih. Ternyata benar. Karena dia mohon petunjuk Allah dengan kebeningan hatinya. Kita pun bisa begitu sebenarnya. Cuma minimal kalau kita nggak jelas gitu petunjuknya, itu aja, Bu ya. Ambil yang yakin. Anaknya nanya, "Ma, saya ini jurusannya apa?" Kita bingung, apa ya? Menurut kamu yang yakin apa? Kita tunjukin aja. Atau kita melihat-lihat anak ini apa gitu kan? Kayaknya mau yakinnya ini deh. Seandainya itu salah, kan kita sudah yakin. Dan nanti ternyata salah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau masih salah pilihan kita, berarti ada yang salah dengan diri kita. Ininya belum bersih. Ayo kita akui aja gitu. Nah itu ya, Bu ya. Kok jadi ke situ ya? Itu tentang apa tadi? Merawat anak yatim ya, Bu ya. Kok jadi ke situ ya? Nah, kata Nabi itu ya, Bu ya, keutamaan memelihara, merawat, menyayangi, mencari nafkah buat kebutuhan anak yatim. Kalau dia bukan yatim, tapi kayak yatim gitu ya, Bu ya.
itu Allah tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Ikhlas aja beramal Bu, insya Allah diganti sama Allah. Barang siapa yang melakukan kebaikan karena ingin takwa kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Kalau di hadisnya itu man taroka ittiqoan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu untuk mencari ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini Allah, Rasulullah menyindir orang-orang yang ngoyo nyari dunia. Ngoyo nyari dunia sampai lalai untuk bertakwa kepada Allah, untuk lalai beribadah, untuk lalai berinfak dan sebagainya. Sekarang kita bukan meninggalkan sesuatu karena mencari ketakwaan kepada Allah, tapi melakukan sesuatu untuk mendatangkan kasih sayang Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti kita berusaha mendidik anak kita, mencari nafkah buat anak-anak kita. Itu sama dengan kita sedang mengusahakan memperjuangkan ketakwaan kepada Allah. Coba bayangin Bu, kalau anak kita terlantarin gara-gara kita hitung-hitungan, bukan tanggung jawab saya, bukan kewajiban saya, bukan saya yang harus menafkahi dia. Kenapa saya harus gini segala macam. Berarti dia sedang menelantarkan hamba Allah, makhluk Allah. Sedangkan kenapa Allah menghadirkan dia dengan kita? Ada maksud dan tujuan Bu. Karena Allah tahu yang bisa diamanahin ya ibunya gitu. Yang bisa diamanahin ya ibunya. Sekarang pegang aja, aku yang ngasih rizki kata Allah. Kamu jangan takut. Gak bakalan kelaparan. Pasti Allah akan kasih jalan. Pintu rizki Allah itu sangat luas. Ya, yang selanjutnya, ayat selanjutnya, wala fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi saya sudah sebutkan tadi, siapakah pendusta agama? Tidak mendorong memberikan bantuan kepada orang miskin. Di sini bukan tidak memberi, tapi terdorong. Baru tidak terdorong aja. Kadang-kadang ketika ada orang membutuhkan, kita suka apa Bu? Dia datang nih, mau minta nih, mau minjem nih. Nah itu udah ada lintasan di hati kan. Dorongan itu datangnya dari sini. Kalau langsung ngasih kan udah ke tangan. Ini sebelumnya aja sudah menolak gitu. Nah itu orang yang mendustakan agama, atau istilahnya dalam agama itu bakhil, pelit, medit, mereket jahe, apalagi Bu, kikir. Itu nggak boleh. Itu berarti orang-orang yang bakhil itu orang yang mendustakan agama. Kenapa sih nggak boleh bakhil Bu? Pertama, kenapa nggak boleh bakhil? Karena sifat bakhil adalah sifatud daniyah. Kata Rasulullah, bakhil itu adalah sifat yang rendah, yang hina. Daniyah Bu, ada orang pinter, ada orang kaya, ada orang pejabat. Itu pinter banget. Ilmunya luar biasa. Tapi sayang ya, pelit, medit. Itu tuh kaya banget. Udah bagus kan? Tapi sayang ya, pelit. Suka begitu nggak Bu, ada gitu? Iya, itu pasti. Jadi tadinya terangkat derajatnya jadi jatuh, hina gara-gara pelit, medit. Tapi kalau orang dermawan, murah tangan, suka memberi, walaupun dia nggak pinter, walaupun dia nggak kaya, ini ya kasihan banget, tapi orangnya baik banget, suka gitu ya. Tuh, terangkat Bu. Benar kata para ulama, orang yang bakhil itu sifatud daniyah, sifat rendah. Jadi walaupun kita punya apa-apa, tapi kalau udah bakhil, jatuh itu kedudukannya.
Tapi kalau udah pinter, udah kaya, masya Allah baiknya, wah, udah itu. Yang kedua, kenapa nggak boleh bakhil? Karena bakhil yulhibul adawah, menyulut permusuhan. Orang bakhil itu Bu, nanti itu sering berdebat, sering bertengkar. Kenapa? Karena terlalu perhitungan. Perhitungan dia Bu, nih punya tukang. Lihat, ini kayaknya ini kerjaannya jam berapa? Jam segini kok baru datang. Wah, akhirnya dimaki-maki, dimarah-marah. Saya itu udah bayar kamu sekian-sekian, tapi kamu datang telat. Pas selesai harusnya jam 4, dia selesai jam 4 kurang 10 menit, kurang 1/4. Kamu gimana ya? Aku udah bayar penuh. Wah, ribut lah sama tukangnya. Kata tukangnya, Pak, ini pekerjaannya berat, Pak, ini. Jadi saya lebih awal. Bisa aja ini buat besok lagi, tapi saya selesaikan hari ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang bakhil nggak mau nerima seperti itu, akhirnya kalau mau berbagi dengan saudara, saudaranya ngajak, ngapain? Nanti membuat dia keenakan, nggak mandiri dan sebagainya. Heboh aja gitu. Terus kalau orang bakhil biasanya mendatangkan sifat hasad, dengki sama orang Bu. Itu dikasih. Ngapain? Dengki jadinya. Yang dikasih itu dia dengki. Itu emang banyak Bu. Sifat-sifat yang buruk yang dihasilkan dari bakhil. Dengan tetangga juga sering ribut nanti akhirnya. Kurang aja hak dia akan protes. Biasanya orang bakhil begitu Bu, protes, hak dia harusnya sekian, agak kurang aja udah. Kenapa? Dia nggak mau kecebol punya dia, tapi bagian punya orang biasanya, itulah orang bakhil biasanya. Yang ketiga, kenapa nggak boleh bakhil? Didul iman. Orang bakhil itu tidak akan bersama-sama posisi kedudukannya dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi Bu, kalau iman kan nyuruhnya orang, kalau berinfak nih ya, infaknya makin gede, makin imannya makin besar, itu pasti infaknya makin gede Bu. Tapi kalau imannya makin tipis, itu berarti bakhilnya dia pelihara. Sulit banget. Itu iman Bu. Jadi iman gak bisa berbarengan dengan orang bakhil. Aku masih bakhil gak ya? Berarti imanku masih lemah. Ukur aja Bu, keimanan kita itu dengan kebahilan. Kalau masih bakhil, berarti imannya masih lemah. Karena iman dan dermawan itu seperti dua jari. Dan iman dengan bakhil antara ujung barat dengan ujung timur. Begitu, gak bakalan bisa. Kalau ada orang baik bergaul dengan orang buruk, hatinya nyatu gak Bu? Gak nyatu. Karena keimanan dan keburukan tidak akan bersama-sama. Gak nyaman Bu, orang soleh itu gak bergaul dengan orang yang gak soleh, yakin gak nyaman hatinya. Si yang gak soleh ini pakai pakaiannya kayak apa, ngomongnya sembarangan, duitnya dipakai untuk berhambur-hambur. Orang yang beriman, yang akhlaknya baik ini, kok begitu? Tidak setuju dengan sifat-sifat orang ini. Ketika pun dia bersama akan tersiksa. Begitulah antara iman dan kebaikan akan bergandengan, dan iman dengan keburukan akan berjauhan, berjarak. Kalaupun hati kita bergabung dengan orang yang buruk imannya, kita bagus Bu imannya, itu berjarak Bu hati kita, nggak bakalan menyatu. Ibu nih di sini menyatu, berarti insya Allah hatinya menyatu, bagus hatinya akan menyatu dengan yang baik. Buruk hatinya dia nggak bisa nyatu dengan orang baik. Tapi dia akan simpatik kalau yang buruk dengan orang baik. Mudah-mudahan menularkan yang baik ya. Nah gitu. Yang lain, yang keempat terakhir, orang bakhil itu dipastikan maq'adiyum minan nar. Apa Bu artinya maq'adah?
tempat duduknya, tempat tinggalnya, yaitu di ala wa inna kulla bakhil finnar hatmun Allah wa ana bihi kafil. Kata Rasulullah, ingatlah, sesungguhnya setiap kebahilan itu dalam neraka. Dalam neraka di sini dikatakan wa ana bihi kafil. Aku jamin dia masuk neraka. Yang jamin Rasulullah, Bu, kalau orang bakhil. Bukan seperti Rasulullah tidak menjamin gitu. Pokoknya kalau bakhil itu buruk. Kemudian ada hadis lain contohnya dia akan masuk neraka gitu. Ini enggak. Bukan begitu. Ada yang lebih menyeramkan lagi. Aku jamin, kata Rasulullah. Kalau seseorang itu bakhil, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia pinter, walaupun dia hebat seperti apa, kalau dia bakhil aku jamin dia masuk neraka, kata Rasulullah. Wa ana bihi kafil. Itu orang yang bakhil. Buruknya orang yang bakhil. Kenapa sih Bu bakhil? Bakhil itu sifat, bagian dari sifat tamak, rakus. Dengan sifat tamak dan rakus tersebut menempel di dalam hati kolbu dia. Kalau sudah menempel di kolbu, di hati, yang menguasai bakhilnya itu, Bu. Yang menguasai bakhil adalah salah satu sifat dari hawa. Berarti kalau bakhilnya menempel di dalam kolbu seseorang, kolbunya yang menguasai adalah hawa nafsu. Sedangkan Allah meminta kita yang menguasai diri kita ini adalah jiwa. Maka itu dipastikan masuk neraka orang yang bakhil itu. Bakhil itu akan menutupi nokta-nokta kotoran-kotoran itu akan nempel di kolbu seseorang. Dia akan menghitamkan. Dan bakhil itu adalah sama seperti hasud, Bu. Sifat bawaan. Setiap manusia punya bawaan itu. Ini hati-hati, Bu, bakhil nih, Bu. Seperti hasud. Hasud juga bawaan, Bu. Semua orang akan, kalau dia tidak mampu meredamnya akan muncul. Dia akan menguasai kita. Begitupun bakhil. Kalau kita tidak meredamnya, maka dia akan menguasai kita. Karena hasud, tamak, serakah, bakhil adalah pasukan-pasukan hawa nafsu. Yang harus, kata Rasulullah, harus diperangi, harus dibunuh. Harus diperangi. Diperangi artinya dibunuh. Ketika Rasulullah mengatakan dari setelah perang Badar, kita baru selesai perang asghar, perang kecil, kata Rasulullah, mau memasuki perang yang besar, kabir katanya, yaitu hawa nafsu. Dan salah satu sifat hawa nafsu adalah bakhil. Ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Maka para ulama mengatakan kalau membaca surat ini, Bu, jangan diputus. Karena pemahamannya nanti akan beda. Nggak boleh, Bu, dibelah dua gitu ayatnya. Haram. Seperti saya mau baca fawailul dari ayat pertama sampai fawailul lil musallin, nanti setengahnya lagi nanti deh. Nggak boleh. Harus penuh. Kenapa? Karena ini ayat tidak akan bisa dipahami, harus utuh isinya ketika kita membaca sampai selesai. Siapakah orang-orang penghuni neraka wel itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang alladzina itu orang-orang, hum mereka, alladzina hum an salatihim, mereka itu salatnya sahun. Sahun itu artinya lalai. Sebetulnya mereka itu nggak mau sholat, males, cuma kepaksa, itu sahun, Bu, namanya. Kepaksa banget.
Sampai kadang-kadang ntar dulu deh, kan masih lama tuh, 5 menit lagi, 10 menit lagi tuh belum. Ntar deh akhir-akhir. Akhir-akhir dia ketiduran. Bangun-bangun, udah udah lewat. Biasanya anak-anak ya Bu ya. Ntar, aduh, ya Allah. Itu udah 10 menit lagi. Iya. Kalau dia tidur, ketiduran. Ntarnya dari jam 1:30 diingetin. Jam 2 dia ketiduran, kita nggak ngingetin lagi, lupa kan, atau kita keluar. Pulang-pulang masih tidur, Masya Allah. Nah mungkin perjalanan mereka kan untuk dapat hidayah masih panjang ya. Kita jangan berbicara mereka lah, kita terus didik mereka, doakan mereka. Diri kita ini maksudnya Bu. Neraka Wail itu seperti apa sih kata Nabi? Kalau seandainya gunung diletakkan di lembah neraka Wail itu adalah satu lembah di neraka Bu. Jadi lembah-lembah itu banyak gitu Bu. Nah ada satu lembah namanya lembah Wail. Kalau ada gunung lewat ke situ, itu gunung akan saking panasnya luar biasa itu Wail, neraka Wail. Fawailul lil musallin, jangan diputus ya. Nanti kalau ada anak-anak suka melesetin, ngapain sholat nanti masuk neraka, tuh ada ayatnya. Bukan begitu, ada kelanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang sholatnya lalai, malas. Yang lalai itu seperti apa contohnya? Iya, sholat isya nih. Ntar aja malam kan sekalian tahajud. Suka kayak gitu kan? Udah gitu ketiduran. Kata suaminya, Neng sholatnya banyak amat pas sholat subuh. Habis sholat subuh. Iya ini ada sholat sunnah, ini ada sholat sunnah mutlak apalah. Padahal dia sholat isya. Kok tiap hari Neng? Nah itu berarti menandakan dia lalai. Saya pernah dulu waktu masih muda ya, Lia mahasiswa, antar aja lah. Alasannya cari modus, mau sekalian tahajud. Seringnya malah bablas. Anak saya begitu Bu, sekarang Bu yang satu nih. Karena mau sekalian sholat malam, emang. Jadi kata dia terdorong saya sholat malam. Tapi kadang-kadang sekali-kali ketiduran. Saya ajarkan dulu juga, Mama pernah gini-gini. Sekarang tolong jangan dibiasakan seperti itu. Ya anak muda ya Bu ya. Nah kita ajarin gitu. Dulu Mama pernah berjanji. Karena janjinya itu bukan mohon pertolongan kepada Allah. Tapi janjinya ini pakai nafsu. Kekuatan, kemampuan diri sendiri. Nantilah sekalian tahajud gitu. Kata Allah, kamu gak minta pertolongan aku. Benar, Allah gak bangunin Bu. Akhirnya berantakan hari itu. Kalau kita suka lalai sholat Bu, harinya juga akan berantakan. Pikirannya kacau. Semua kerjaannya nggak di luar schedule. Semuanya pokoknya berantakan lah Bu. Nah itu ya. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya. Kemudian kata para ulama begini Bu. Di dalam Al-Quran ya, kita ambil Al-Qurannya dulu. Kenapa kita harus memperhatikan sholat kita? Karena sholat itu inna sholata tanha anil fasyai wal munkar, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Dari kapan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Kalau seseorang sholat, berarti ada waktu-waktu yang dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar tadi Bu. Dan kenapa orang itu terjaga dari habis subuh sampai terbenam matahari lagi, kemudian setelahnya sampai subuh lagi? Artinya orang itu kalau sholatnya benar, nah tidak sahun Bu ya, lisannya terjaga, matanya terjaga, kupingnya terjaga, tidak tersesat, tidak gibah, tidak apa yang dilarang oleh Allah, maka yakin sholat orang itu diterima. Sholat orang itu diterima.
Kenapa? Karena hakikat sholat itu Bu, hakikat sholat itu kan tadi inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sejak kapan? Dari pergerakan hidup kita, dari setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Maka dikatakan di dalam Quran surat Al-Ma'arij. Tadi surat apa Bu? Yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Nanti kita sambungkan urut ininya, hubungannya. Kalau di dalam Quran surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu surat keberapa ya Bu ya? Ayat ke-23. Al-Ma'arij. Ayat ke-23. Alladzina hum ala salatihim daimun. Surat keberapa Bu Al-Ma'arij? Surat ke-70 Bu. Surat ke-70 ayat 23. Ketemu Bu? Alladzina hum ala salatihim daimun. Artinya mereka sholatnya yang terus menerus. Maksudnya begini Bu, artinya sholat itu kan tadi mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat orang itu benar, maka dia mendapatkan hakikat dari sholat itu. Sholat itu kan mencerminkan ketundukan, keberserahan diri, ngikutin apa yang Allah kehendaki, ya Bu ya. Jadi ketika habis sholat, dia seakan-akan sedang dalam kondisi sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia berbicara dengan orang lain, pembicaraannya terjaga karena kondisi hakikatnya dia sedang sholat. Daimun itu artinya terus menerus Bu sholatnya. Jadi apa yang dipraktekkan dalam apa yang dia gerak-gerakan dia sholat, maka dia akan praktekkan di dalam praktek kehidupannya. Itu artinya orang yang alladzina hum an sholatihim daimun, terus menerus dia sholat gitu. Baik keadaan dia duduk, keadaan dia berdiri, berbaring, atau berjalan, berkomunikasi dengan orang, berbisnis dan sebagainya, seakan-akan orang ini sedang melakukan sholat. Daimun, daim itu kan tidak jam segini sholat, jam ini enggak. Artinya terus menerus Bu. Artinya refleksikan dengan akhlak. Dan kata para ahli tasawuf bahwa orang sedang sholat itu artinya adalah pancaran kolbunya itu sedang bercahaya. Pancaran di dalam kolbunya itu akan menyebar ke setiap rongga-rongga yang ada di dalam tubuhnya. Pancaran dari kolbu itu akan mengalir ke tangannya, mengalir ke kakinya, mengalir ke pandangannya, mengalir ke kupingnya, mengalir ke pikirannya. Kalau sholatnya benar, pancaran kolbu tadi akan mengalir ke seluruhnya. Tapi kalau sholatnya nggak benar Bu, itu pancarannya tersendat-sendat. Maka kalau orang yang sholatnya benar, sholatnya diterima oleh Allah. Di sini kata ulama yang namanya, saya tulis itu Ayatullah Jawadi Amuli. Dia mengatakan begini, kalau orang sholatnya diterima oleh Allah, dia tidak akan ngegibah, dijaga dia lisannya. Matanya tidak akan melihat yang diharamkan oleh Allah. Kupingnya tidak akan mendengar yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan selalu bersyukur dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. Berarti tandanya sholat orang ini diterima. Saya habis baca ini, ya Allah, diterima nggak sholat saya ya Allah. Aku tadi ngomongin orang berapa detik ya? Astagfirullah. Nah itu Bu. Jadi itu tandanya ya Bu ya. Sholatnya daim. Arti sholatnya daim berarti sholatnya diterima oleh Allah.
Sholat itu sedang memancarkan pancaran di dalam kolbu kita. Jadi hadirkan Allah ketika kita sholat. Ayat yang terakhir, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang sahun itu biasanya, Bu, yang malas itu kalaupun sholat itu karena ingin dilihat sama orang. Jadi kalau nggak ada orang, dia kadang-kadang mungkin ninggalin juga. Tapi kalau ada orang, baru dia kerjain sholat. Itu orang riya sholatnya. Nah, itu orang sahun juga begitu, Bu. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Jadi kalau sholat dia riya, dia akan masuk neraka wail. Orang yang riya itu, Bu, kalau lagi sendiri mah sholatnya juga cepet gitu, boro-boro sunahnya. Tapi kalau di rame-rame, qobliyah dikerjain itu biasanya kalau mau taraweh ya, datang sebelum sholat isya qobliyah, ba'diyah. Karena di depan yang lain juga sholat, nah dia juga sholat. Nanti saya dibilangnya nggak rajin, malas dan sebagainya. Kalau di rumah boro-boro, itu kelihatan. Namanya inilah penghuni neraka wail. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang dan enggan memberikan bantuan, kata para ulama, yang kecil-kecil. Orang pinjem palu, Bu, tetangganya. Kemana ya, katanya gitu. Gak ketemu. Hal yang gitu aja gak mau minjemin. Terus ditanya sama suaminya, kenapa mah? Kan ada di situ. Lah, kebiasaan minjem mulu. Nah ini pendusta agama. Minta bawang. Ih, saya juga kehabisan nih, belum beli. Padahal ada. Tetangga minta cabe. Yang kecil-kecil dulu, apalagi yang besar. Yang kecil aja begitu. Minjem golok. Nanti goloknya tumpul, nanti goloknya ini, kampaknya gini. Kan biasa itu, Bu, di masyarakat. Ya kalau emang goloknya jadi tumpul ya Ibu asa. Kalau nggak bisa dipakai lagi ya beli lagi, Allah ganti dengan yang lebih baik, yang lebih mulia. Jangan diikuti nafsu itu nafsu, Bu, nafsu. Saya beli palu berapa kali itu, Masya Allah. Balik lagi, pengen marah-marah gitu tuh, Mak. Balik lagi. Ya Allah, aku ngajarin orang suruh sabarlah dermawan, masa saya juga begitu. Dipinjam gak balik lagi, Bu, itu masalahnya. Biasa. Udah biasa, ya nggak apa-apa lah, Bu. Kita bisa beli lagi, ya. Suami saya nggak apa-apa, Bu. Kita iya sih. Itu hal yang kecil-kecil ya, Bu, ya, pinjam pisau kadang nggak balik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu, ya. Nah, pagi hari ini mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau hari Kamis tidak bisa melanjutkan ya, khususnya Bu, ya.